Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara itu bisa berkembang? Nah, hari ini kita bakal bedah satu konsep ekonomi klasik yang namanya dualisme ekonomi. Dan kita nggak akan ngomongin teori doang, kita akan lihat langsung studi kasusnya di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yuk kita lihat gimana dua dunia ekonomi yang beda banget bisa ada di satu tempat yang sama. Oke, coba perhatikan angka ini. 99,72%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah persentase industri di NTT yang skalanya mikro alias kecil banget. Angka ini langsung memunculkan satu teka-teki besar. Kalau hampir semua bisnisnya itu super kecil, terus gimana ekonomi bisa tumbuh? Gimana orang bisa dapat pekerjaan yang layak? Nah, ini dia inti dari cerita kita. Bisa dilihat di sini ekonomi NTT itu tulang punggungnya ya, sektor tradisional, pertanian, kehutanan, perikanan. Ini fondasinya. Tapi, ketergantungan yang besar ini juga menimbulkan pertanyaan penting. Kalau sebagian besar aktivitas ekonominya cuma di sini, lalu di mana dong peluang untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif, yang gajinya lebih tinggi? Nah, ini dia konsekuensinya langsung ke manusianya. Ketika kesempatan kerja modern itu langka ya, orang nggak punya banyak pilihan kan? Mereka seolah-olah didorong keluar dari kampung halaman mereka buat cari kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, migrasi itu bukan lagi soal pilihan, tapi jadi sebuah keharusan. Situasi di mana pekerja didorong keluar dari desa ini sebetulnya bukan fenomena baru loh di dunia ekonomi. Faktanya, ada satu teori ekonomi klasik yang emang dirancang untuk ngejelasin hal ini. Namanya model dua sektor Lewis. Coba yuk kita lihat gimana sih seharusnya teori ini bekerja? Inti dari model Lewis ini sebenarnya simpel. Coba bayangin aja sebuah ekonomi itu punya dua bagian. Pertama, ada sektor pertanian tradisional yang pekerjanya kebanyakan. Terus yang kedua, ada sektor industri modern di kota yang lagi tumbuh. Teorinya bilang, pekerja yang berlebih di desa ini bakal pindah ke industri di kota buat dapat upah yang lebih baik. Dan perpindahan inilah yang nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, model Lewis ini membagi ekonomi jadi dua dunia yang kontras banget. Di satu sisi, ada sektor tradisional di desa yang cenderung stagnan, gitu-gitu aja. Saking banyaknya pekerja, bahkan kalau ada yang pergi pun nggak akan ngaruh ke hasil panen. Nah, di sisi lain, ada sektor modern di kota yang dinamis, tumbuh kencang, selalu butuh pekerja baru, dan keuntungannya diputar lagi biar makin besar. Secara teori, inilah mesin penggerak pembangunan sebuah negara. Tenaga kerja pindah, industri tumbuh, untungnya diinvestasikan lagi, dan siklus ini jalan terus. Lama-lama, sebuah negara berubah dari ekonomi agraris jadi ekonomi industri. Ya, ini skenario idealnya. Itu kan tadi teorinya ya, rapi, bagus, ideal. Tapi, apa yang terjadi kalau kita coba terapkan model yang cantik ini ke dunia nyata di NTT yang situasinya lebih kompleks? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Dengerin deh kutipan dari buku teks ekonomi pembangunan ini. Kutipan ini ngasih gambaran yang hidup banget. Walaupun deskripsinya umum, tapi rasanya kok pas banget ya buat ngegambarin kondisi di banyak daerah pedesaan di NTT. Ini tuh potret yang sempurna dari sektor tradisional yang dijelaskan di model Lewis. Oke, kita udah lihat kalau NTT punya sektor tradisional yang persis seperti gambaran teori. Nah, pertanyaannya, kenapa mesin transformasinya nggak jalan? Apa yang salah? Di mana titik di mana teori dan realitas ini jadi nggak nyambung? Disinilah teorinya mentok sama kenyataan. Model Lewis itu butuh sektor modern yang kuat buat narik pekerja. Tapi di NTT, sektor modernnya itu, ya ingat kan angka tadi, 99,72% itu industri mikro. Jadi ada dorongan yang kuat banget dari sektor tradisional, tapi tarikan dari sektor modernnya hampir nggak ada. Hasilnya, para pekerja malah kedorong keluar dari provinsi itu sendiri. Kalau kita lihat sekilas, angka pengangguran yang diproyeksikan turun ini mungkin kelihatannya kabar baik ya. Tapi, tunggu dulu, angka ini sebetulnya bisa menipu. Ini bukan cerminan dari ledakan lapangan kerja, tapi justru menunjukkan tantangan yang berkelanjutan. Sektor modern di NTT itu terlalu lemah untuk menyerap angkatan kerjanya sendiri. Oke, mari kita rangkum apa yang udah kita pelajari dari penerapan model ini di NTT. Apa yang bisa kita pahami ketika mesin pertumbuhan ekonomi yang klasik ini tampaknya macet dan nggak berfungsi seperti seharusnya. Jadi ini dia poin kuncinya. Model Lewis ini justru sangat berharga, bukan karena terbukti benar, tapi justru karena ia gagal di kasus NTT. Kegagalannya ini berfungsi seperti alat diagnostik yang sempurna. Dia menunjukkan dengan sangat jelas di mana mesin pembangunannya macet.
Ada dorongan yang besar dari desa, tapi tarikan dari kota hampir tidak ada sama sekali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang besar. Kasus NTT ini membuktikan kalau jalur pembangunan itu nggak selalu lurus dan sama seperti yang ada di buku teks. Kalau model klasik ini nggak jalan, lalu jalan baru apa yang ada? Gimana caranya sebuah ekonomi bisa tumbuh kalau mesin tradisionalnya macet? Ini bukan cuma tantangan buat para pembuat kebijakan, tapi juga sebuah pertanyaan yang perlu kita semua renungkan.